Mas yang di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang akrab dipanggil Mami, Dr. Muhammad Lalu Iqbal, beserta istri tercinta beliau yang juga hadir, Ibu Wakil Gubernur yang saya muliakan, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, serta seluruh Forkomimda yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh warga NTB, wabil khusus para tuan guru, para alim ulama yang hadir di depan saya. Insya Allah semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dirangkai dengan pesta rakyat, yang malam hari ini kita menyaksikan bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Beliau beserta OPD telah menyiapkan makanan sebagai rasa syukur untuk warga NTB. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana acara pada malam hari ini yang memang kita hadiri berjudul tasyakuran, maka acara malam hari ini adalah acara yang memang harus dilakukan oleh seluruh warga Indonesia tidak terkecuali, apapun agamanya, apapun sukunya, maka warga Indonesia harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada bangsa ini kemerdekaan sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Bapak Gubernur. Indonesia, saudara-saudara, adalah negara dengan multi keragaman yang luar biasa. Kita mencari negara yang mungkin memiliki keragaman dan kemajemukan seperti Indonesia ini, besarnya, banyaknya, tidak banyak. Tapi yang menarik seperti tadi yang disampaikan oleh sambutan Pak Gubernur, sudah 80 tahun negara ini alhamdulillah telah bisa menjaga komitmen bersama, menjaga persatuan kesatuan dalam kemajemukannya. Tentu ini pasti, saya percaya, karena keramatnya, kalau bahasa yang mudah itu keramatnya para pendiri bangsa kita. Kalau ada satu masjid
Kalau ada satu pesantren bisa bertahan sampai 80 tahun, biasanya dahulu para ulama bilang, termasuk kalau ada satu organisasi bisa bertahan sampai 80 tahun lebih. Kita tahu ada organisasi Islam, misalnya di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, di NTB ini ada Nahdlatul Watan. Kenapa organisasi-organisasi Islam ini juga bisa bertahan lebih sampai dari 80 tahun? Itu karena katanya keikhlasan para pendirinya. Kalau tidak ikhlas pendirinya, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Watan, ini contoh saja, tentu banyak organisasi Islam yang lain, ada Persis dan lain sebagainya, Al-Wasliyah. Mungkin organisasi-organisasi Islam ini tidak bisa bertahan sampai 80 tahun lebih. NU sudah 100 tahun, Muhammadiyah 100 tahun lebih tua daripada NU 14 tahun. Lah Indonesia demikian pula. Kita percaya para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan yang sudah wafat, ketika mendirikan negara ini pasti didasari karena keikhlasannya ingin memiliki sebuah negara di mana seluruh warganya hidup bahagia. Saya ingat sebuah cerita di mana dalam satu rapat sidang BPUPKI, Bung Hatta ketika berkumpul dengan seluruh peserta rapat yang diwakili oleh berbagai macam agama termasuk etnis, beliau menyampaikan sesuatu yang menjadi disebut menjadi keinginan bersama, dan itu juga bagian daripada keinginan para peserta rapat, mewakili kata hati para peserta rapat. Kata Bung Hatta, saya ingin memiliki negara di mana kalau kita hidup dalam negara itu, kata Bung Hatta, kita semua, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun budayanya, ketika hidup di negara ini yang kita akan dirikan, kita semua merasa bahagia. Kata orang Nasrani dari timur, kata orang Katolik dari timur, saya setuju Bung Hatta. Saya juga ingin kalau kita nanti punya negara, semua bisa hidup merasakan bahagia. Begitu juga etnis Cina, begitu juga etnis Arab dan lain-lain sebagainya, semua sepakat ingin mendirikan negara yang semuanya merasa bisa hidup bahagia. Makanya ada yang mengatakan Pancasila, Bapak Ibu, adalah falsafah hidup bahagia. Di mana dulu pendiri kita ini luar biasa, pendiri bangsa ini, the founding father, mendirikan Indonesia, ingin semuanya bisa hidup bahagia. Bagaimana lagu Indonesia Raya versi lengkap, 3 stansa katanya, itu kan berbunyi, pertama, marilah kita berdoa Indonesia bahagia. Baru kemudian, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Baru yang ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Untuk bahagia, ternyata syaratnya kita bersatu. Baru kalau kita bersatu, saudara-saudara, Bapak Ibu, Indonesia bisa abadi. Indonesia tidak akan bisa abadi tadi. Situasi global luar biasa. Saya kenal Pak Gubernur ini sudah lama, Pak Kapolda, 10 tahun lebih. Beliau lama di Kemlu. Ada gubernur, bapak-bapak, saudara-saudara dianugerahi warga NTB. Alhamdulillah, seorang gubernur yang bukan cuman keren, tapi juga cerdas dan smart. Beri tepuk tangan beliau. Beliau ini sudah pernah jadi dubes asli, tapi dubes, duta besar, bukan dusbes, dusta besar, bukan. Beliau asli duta besar.
Ya, pada saat beliau di Turki, alhamdulillah saya lihat bagaimana diplomasinya yang luar biasa mendampingi ketika bersama Ibu Menteri Luar Negeri. Nah, kita tahu negara-negara besar seperti Indonesia ini tantangannya adalah persatuan. Tapi alhamdulillah 80 tahun Indonesia telah membuktikan betapapun kita begitu besarnya kemajmukannya, tapi kita bisa bersatu. Islam saja, saudara-saudara, organisasi Islamnya banyak. Belum lagi nanti agama yang lain, tapi kita bisa rukun bersama. Kenapa? Sekali lagi, karena kita punya falsafah hidup bahagia yang namanya Pancasila. Dan oleh karenanya kemerdekaan ini dan persatuan yang tetap kita jaga ini harus kita syukuri. Walaupun barangkali negara kita belum sejahtera seperti negara-negara yang sejahtera di beberapa negara, kata beliau tadi Pak Gubernur, tapi arahnya sudah ke sana. Ada ketahanan pangan dan lain-lain sebagainya. Ada sebuah syair Arab, saya ini senang bersyair Arab, bicara tentang cinta tanah air. Kata seorang penyair Arab, ini ada yang mengatakan, yang menyampaikan namanya Ahmad Shauqi dari Mesir, yang terkenal sebagai presiden penyair dunia. Ada yang mengatakan, yang menyampaikan syair ini adalah Ibnu Firas, seorang penyair dari Lebanon. Apa katanya? Watani wa in jarat alayya azizah wa ahli wa in dhannu alayya kiram. Kalau dilakukan, watani wa in jarat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya kiramu. Watani, negeriku, wa in jarat alayya, betapapun dia belum bisa memberikan kesejahteraan penuh padaku seperti negara-negara lain yang sudah sangat sejahtera, tapi bagiku watani, negeriku, azizah, adalah negeri yang mulia. Wa ahli, sebagaimana keluargaku, wa in dhannu alayya kiramu, betapapun mereka ada yang tak suka padaku. Ya, sama kayak Pak Gubernur ini, walaupun menang besar kan tetap saja ada yang tidak memilih. Kata Pak Gubernur, rakyat saya walaupun kemarin waktu pilkada tidak mencoblos saya, mereka tetap adalah rakyat saya, warga NTB saya, yang saya harus makmurkan, dan kemudian NTB dari makmur bisa mendunia. Amin. Nah, itu katanya peribahasanya begitu. Harus jujur, memang negeri ini belum sejahtera seperti beberapa negara lain, Pak Bu. Saya walaupun bukan orang Kemlu, tapi saya ini sering keliling dunia sama seperti beliau. Baru 10 hari lalu saya kembali dari Xinjiang Uighur atas undangan pemerintah Cina memimpin delegasi PBNU. Katanya Uighur itu provinsi yang paling tertinggal di Cina. Tapi jujur, paling tertinggalnya Uighur sepertinya lebih maju daripada Jawa Barat. Saya nggak bilang NTB, lebih maju daripada Jawa Barat. Itu Uighur, Pak. Saya kaget dengan beberapa teman-teman, para profesor, para kiai, termasuk Gus Ulil Absar Abdallah itu. Iya ya, ini katanya provinsi yang paling tertinggal di Cina, Uighur, Urumqi. Tapi Masya Allah, bandaranya, besarnya 6 kali lebih besar daripada bandara Kiai Haji Tuan Guru siapa namanya, Zainuddin Abdul Majid. 6 kali lebih besar. Itu Uighur. Lalu kita lihat negeri kita ya, kenapa ini? Ini negara yang katanya komunis, walaupun Uighur memang mayoritas Muslim. Kalau kita pergi ke negara lain yang sama-sama Islam lalu makmur, tentu kalau kita melihat sana, kita melihat, Masya Allah, kenapa ada negara makmur semacam ini. Saya kalau di Saudi Arabia, kemudian bertamu di rumah atau di kantor konjen, termasuk di Kepala Daker,
daker Mekah, daker Medina, itu kalau saya makan, itu saya langsung ingat NTB karena ada sambal pelecingnya. Kata saya, kenapa ada sambal pelecingnya? Ini yang masak orang NTB, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Artinya kalau orang masih pergi ke sana bekerja, barangkali di sini belum makmur sekali. Tapi saya yakin, insya Allah kalau nanti Pak Iqbal memimpin, ke depan insya Allah warga NTB tidak perlu bekerja di Saudi, warga NTB tidak perlu bekerja di Abu Dhabi, di Riyadh, atau dimanapun di luar negeri. Kenapa? Karena NTB ke depan insya Allah bisa menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera, saudara-saudara. Kalau di sana memang luar biasa. Ada warga sini yang jadi tukang adzan di Qatar, di Dubai. Di Dubai, muadzin itu luar biasa. Itu rata-rata orang NTB, orang Bima. Kan suaranya bagus-bagus orang Bima itu. Ya, orang NTB ini kan koriknya nih seperti tadi korik kita luar biasa. Itu kalau di sana jadi muadzin di Uni Emirat Arab di Dubai, itu muadzin di sana rata-rata 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20 juta. Kalau di Saudi Arabia apalagi yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jangan tanya. Itu muadzinnya Pak Gub, teman saya cerita, yang sudah senior, gajinya, ratibnya syahriah, ya, ratib syahriahnya, ratib syahriah, gaji bulanannya 50 juta. Makanya lain, adzannya penuh penghayatan, Pak. Allahu Akbar, Ini kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 50 juta Pak Gus. Kalau di NTB saya tak tahu berapa. Di sini pasaran muadzin di Masjid Islamic Center berapa Pak? 3 juta. Alhamdulillah. Kalau di masjid-masjid kampung bagaimana? Lah, kalau di sana muadzinnya penuh penghayatan, barangkali di sini muadzinnya masih penuh pengharapan. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas itu kalau kata bahasa santri di pesantren, bainal khauf war raja. Bainal khauf war raja, antara takut dan berharap. Harap-harap cemas. Kalau kita melihat semacam ini, kadang-kadang ada iri. Iya ya, kenapa negeri saya belum semakmur negeri-negeri lain? Apalagi kalau kita ke Singapura. Tapi ternyata negara yang katanya makmur belum tentu indeks kebahagiaannya lebih tinggi daripada negara yang di bawahnya dari sisi kemakmuran. Saya pernah membaca sebuah penelitian Pak Gub, Pak Kapolda, bapak-bapak, ibu-ibu. Indeks kebahagiaan orang Indonesia ternyata lebih tinggi daripada indeks kebahagiaan orang Singapura, lebih tinggi daripada indeks kebahagiaan orang Jepang, lebih tinggi daripada indeks kebahagiaan orang Korea Selatan. Apa ukuran, apa parameter kebahagiaan itu? Tingkat bunuh diri dan stres rendah, Pak. Orang Indonesia walaupun kredit motornya belum lunas masih bisa senyum, masih bisa gembira. Apa pasal, kata orang Malaysia, kata orang Melayu, kenapa orang Indonesia ini walaupun masih punya cicilan kredit motor, cicilan kredit rumah, bahkan kadang-kadang umrah pun masih hutang tapi bisa bahagia? Ternyata secara spiritual, secara rohaniah, orang Indonesia bahagia umumnya. Yang membuat mereka bahagia adalah spiritualitas. Yang membuat orang Indonesia lebih bahagia walaupun dari sisi kemakmuran di bawah mereka negara-negara yang maju tadi, sehingga di Indonesia tingkat stres lebih rendah, orang Indonesia tingkat bunuh dirinya lebih rendah, karena mereka secara spiritual, secara rohaniah kuat. Ilmu agamanya yang membuat mereka yakin
bahwa hidup ini harus dijalani dengan syukur dan sabar. Makanya orang Indonesia betul-betul mengamalkan hadis Nabi yang sangat terkenal itu. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Nabi, aku kagum sama orang Islam, aku kagum sama orang mukmin yang imannya bagus. Kenapa orang mukmin yang imannya bagus Nabi kagum? Nabi katakan, inna amrahu kullahu lahu khair. Sebab orang mukmin yang imannya bagus, segala apa yang Allah berikan padanya, baginya adalah baik. Bagaimana bisa baik? In asabat husarra'u syakar fakana khairan lahu. Orang mukmin yang imannya baik, Bapak Ibu, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya sesuatu yang menggembirakannya, dikasih nikmat harta, dia syukur. Dikasih nikmat kemerdekaan, dia syukur. Dikasih nikmat iman, dia syukur. Maka fakana khairan lahu, syukur itu bagus baginya. Orang Indonesia terkenal syukurnya tinggi. Bahkan jangankan ketika dapat sesuatu yang kita anggap nikmat, sesuatu yang kita anggap tidak enak, orang Indonesia itu syukur, Pak. Ada orang yang lihat di Mekah, Pak. Barangkali pelungguh-pelungguh Sami juga pernah melihatnya. Sedikitlah saya jadi orang NTB lah, ini orang Lombok. Walaupun cuman bisa tiang sama pelungguh atau pelinggih. Ya. Itu kakinya terinjak ketika tawaf, tidak marah. Kenapa Pak tidak marah? Ya di samping tidak ngerti bahasa Arabnya, Pak Gub. Orang kita ini kan bahasa Arabnya pas-pasan, Pak Kapolda. Orang Indonesia tuh datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, begitu selesai sholat keluar, di luar ditawari peci, sorban. Kata yang dagang, haji, hajjah, Siti Rahmah, khamsa real. Dia lihat tangannya, 5. Dia mau tawar 2 real, bingung. Untung dia ingat sholat subuh. Kata dia, one, rok'ata ini. Maksudnya riala ini jadi rok'ata ini. Yang dagang paham, wajahnya wajah Lombok ini. Kata yang dagang, la. Thalatha rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia minta subuh, dikasih maghrib. Orang kita bahasa Arabnya pas-pasan. Keluar dari sa'i dia bingung, mau balik ke Jarwal dia bingung, mau balik ke Ajiat dia bingung. Karena kan sekarang Masjidil Haram membingungkan itu. Dia mau balik hotel dia bilang, one, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya tunjukkan saya jalan ke hotel. Dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Kata yang ditanya, fin ya'ni siratal mustaqim, di mana itu jalan siratal mustaqim? Dia bingung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dengar jawab amin. Saudara, orang Indonesia bahasa Arabnya pas-pasan. Tapi orang Indonesia terkenal baik. Sesuatu jangankan yang mengenakkan, tidak enak pun syukur. Kakinya keinjak sedang tawaf, dia bukannya marah sama yang menginjak, malah dia minta maaf. Katanya, Pak, maaf kaki saya terinjak. Maaf kaki saya terinjak. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang membuat orang Indonesia itu istimewa, excellent. Saya pernah dengar ketika saya datang ke Turki saat Mami Gub ini sedang jadi dubes, beliau cerita ada pengusaha Turki, betul ya Pak ya, yang dia selalu baik sama warga Indonesia di Turki pada saat beliau jadi gubernur. Kenapa? Karena ibunya sedang haji, ditolong sama orang Indonesia. Maka setiap ada orang Indonesia di Turki, beliau cerita pada saya, itu pasti dibantu oleh pengusaha Turki ini. Kenapa?
ingat akhlak dan ibadahnya orang Indonesia. Inilah yang membuat negeri ini sampai sekarang masih dijaga Allah. Kemampuan bersyukur dan kemampuan bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika dua sifat ini dimiliki orang mukmin, kata Nabi, walaisa dzalika illa lil mukmin. Kalau orang mukmin bisa memiliki ini, maka selama itu juga di mana seseorang hidup, dua sifat ini akan membuat dia hidup bahagia. Apa? Ketika dapat nikmat dia bersyukur. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kalau dia dapat yang tidak enak, dia sabar. Saya ketika hidup sudah diberi kesempatan banyak keliling ini, Pak. Tadi alhamdulillah saya keliling Al-Qaratil Khams, 5 benua saya datangi. Setiap saya datangi, di mana saya datangi satu negara, Selandia Baru bahkan sampai bawah saya datangi, Australia sampai utara, bahkan di Uzbekistan, Azerbaijan, negeri di mana dahulu Imam Bukhari dilahirkan, penulis kitab Sahihul Bukhari, seorang imam besar bernama Imam Ibrahim Muhammad bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari. Oh, ternyata biar bagaimana Indonesia ini tak ada lawannya kalau kita harus syukuri. Kenapa harus kita syukuri? Satu, Anda cari negara dengan kecintaan masyarakatnya pada agamanya seperti masyarakat Indonesia dan kebebasan beragamanya seperti Indonesia, tidak Anda temui. Arab Saudi. Ya, ini kita menyebut sedikit beberapa negara yang katanya di sana kiblat orang Islam salat, tapi di sana orang ingin aktif dalam organisasi Islam seperti di Indonesia ini, punya NU, punya Muhammadiyah, punya Persis, punya Nahdlatul Watan, tak mudah. Anda kalau di Saudi Arabia mau baca maulid, di sini kalau malam Jumat masih baca sholawat, masih? Masih. Kalau subuh masih ada sholawat, masih ada? Kalau di Jawa, saya tidak tahu kalau di sini. Di Jawa itu kalau subuh ada namanya tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Pelunggu Sami pernah dengar ini selawat? Di sini ada? Ada. Waktu. Kalau apa? Subuh? Tiap waktu. 5 waktu. Biasanya asli apa kaset? Asli kaset. Asli apa kaset? Ada yang asli ya? Lah. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida alaika salam. Yang seperti ini di Indonesia bebas, Pak. Bebas apa tidak? Di Saudi dilarang.
tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Makanya orang Lombok ini, orang Bima yang di Arab Saudi yang suaranya indah-indah itu, Masya Allah, tak bisa lagi melantunkan salawat seperti di sini indah. Itu Arab Saudi, apalagi Cina. Saya ke Cina 2 kali, Pak. Kebebasan beragama ala pemerintah Cina itu ternyata tidak seperti yang ada di Indonesia kebebasan beragamanya. Di sana orang bebas beragama, tapi pada wilayah private, tidak pada wilayah publik. Jangan Anda bayangkan saudara-saudara kita tadi mendapatkan kemerdekaan, kebebasan beribadah di negara tadi, apalagi di China yang saya tahu, kok di kantor bisa sholat itu nggak bisa, karena ini wilayah publik. Ya hanya boleh di masjid. Betul, di masjid mereka boleh salat Jumat, hanya di masjid itu. Saya ketika ke Qinghai, salah satu provinsi di Gansu, saya kaget Pak Gu. Mungkin saya tak lihat ini di Lombok ada sholat Jumat seperti ini. Itu sholat Jumat yang sholat lebih dari 30.000. Di Cina saya temui. Malah kata teman saya namanya Dr. Abu Bakar, ketika saya tanya, ya doktor, kam ya'ni kana adadul musallin hadzal yaum, ini yang sholat Jumat berapa jumlahnya? Dia bilang insyaallah aktsar min 100,000, lebih banyak dari 100.000 orang. Yang benar, iya. Karena di kota ini sholat Jumat hanya dipusatkan di Islamic Center, dan masjid-masjid kampung tak boleh bikin sholat Jumat. Oh pantas, hanya masjid kampung hanya untuk sholat fardu. Begitu sholat Jumat Pak Gub, Mami Gub, di Islamic Center. Mungkin kalau di sini bisa begitu sholat itu bisa 100.000 lebih. Dan betul, begitu saya turun daripada stasiun kereta api, suasananya macam di Mekah. Suasananya seperti di Mekah, seperti di Medina, yang bapak-bapak pakai peci. Saya dengar adzan Cina itu saya kaget. Langgangnya seperti kalau kita sering lihat film-film Cina itu Pak, Jet Li, Wong Fai Hung itu. Saya tadinya mau ketawa takut kualat saya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata saya, unik juga ini adzan Cina. Saya membatin dalam hati, ini orang Cina jangan-jangan kalau malam Jumat dia baca maulid, asyraqalnya tak seperti orang Lombok. Kalau orang Lombok kan asyraqal, Allah ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib, alaika salawat. Orang Cina tidak Pak Gub. Barangkali di sana begitu mereka baca salawat, lagunya lagu Wong Fai Hung itu. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Tapi satu hal yang saya sedih ketika 10 hari lalu saya ke Cina, setengah bulan lalu. Apa? Saya tak melihat lagi wanita Cina berjilbab seperti Ibu Wagub, seperti Ibu Gubernur, muslimah-muslimah di sini. Karena katanya tak sesuai dengan budaya Cina. Saya ketemu sahabat Pak Gub ini, Mami Gub ini, yang jadi DCM, Parulian, siapa namanya Pak? Silalahi. Nah, temannya lagi itu anak buahnya orang Aceh, siapa namanya saya lupa. Dia cerita, Pak Kiai, saya mau cerita. Kata beliau,
Bapak nanti jangan kaget. Tadi waktu sholat Jumat, lihat apa tidak? Pengurus masjidnya sebelum sholat Jumat, hormat bendera, masih tidak apa-apa, nasionalisme. Tapi sebelum sholat Jumat, bakar dupa. Karena kemarin waktu saya sholat id, katanya pengurus masjidnya ini bakar dupa di sana. Cari orang pakai gamis, tak ada. Muslimah pakai jilbab seperti ibu, tidak ada. Ya, kenapa? Karena katanya tak sesuai dengan budaya sana. Tapi mereka bilang itulah kebebasan beragama di kami. Silakan, tapi tak boleh menunjukkan itu. Saya katakan, kalau kita kembali tadi melihat kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin, baik di Cina, bahkan di Afghanistan. Alhamdulillah saya ke Afghanistan 2 kali mewakili NU, Pak. Waktu itu diminta Bu Retno diminta Pak Jokowi, Pak Presiden datang ke PBNU agar NU delegasi ulamanya ikut berangkat ke sana dengan ulama OKI, bercerita bagaimana kehidupan beragama, kehidupan berbangsa di Indonesia. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di Afghanistan yang 99% Muslim, yang hanya punya 6 suku, tapi mereka sulit untuk bersatu karena kesukuannya tinggi. Inilah yang patut kita syukuri. Kenapa Indonesia masih eksis sampai sekarang? Saya katakan kita beruntung punya para ulama, punya para tuan guru yang menanamkan kepada kita 2 hal secara bersamaan. Apa? Cinta agama dan cinta tanah air sedalam satu tarikan nafas. Di beberapa negara ulama hanya bicara cinta agama, tapi tidak pernah bicara nasionalisme, cinta pada tanah air. Di sebagian negara orang hanya bicara nasionalisme, tapi tidak pernah bicara cinta agama. Di mana kalau orang bicara nasionalisme tapi tidak pernah bicara cinta agama, yang terjadi orang-orang di negara itu hanya namanya saja Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak mengerti cara sholat. Di beberapa negara yang saya datangi, saya menangis. Di negara Imam Bukhari dilahirkan tadi, saya mau malu menyebut nama negaranya lagi. Masya Allah, yang sholat di masjid hanya tinggal pensiunan, Pak Bu. Yang tua-tua. Yang muda dia bilang, saya Islam, tapi saya tak ngerti sholat. Saya hanya bisa baca Fatihah, bahkan itu pun terbata-bata. Kenapa? Karena di sana orang tak boleh bicara cinta agama, hanya boleh bicara nasionalisme dan cinta tanah air. Di Mesir, ulamanya yang satu hanya bicara cinta agama, tapi tidak bicara cinta tanah air. Apa yang terjadi di Mesir, saudara-saudara? Karena ini orang sedang sholat Jumat, karena masalah ini tak ada cinta tanah air. Di Sinai Utara, pada saat saya bertemu saat itu, muftinya namanya Syekh Syauqi Alam, saya menangis. Di Sinai Utara ada satu masjid, orang sedang sholat Jumat, dilempari bom. Yang melemparnya mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Begitu orang keluar dari masjid ditembaki, dor, meninggal 200 orang. Yang menembak muslim, yang ditembak meninggal muslim. Mereka ini hanya bicara cinta agama, tak pernah bicara cinta tanah air. Di Indonesia kita bersyukur, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Nahdlatul Watan, ulama-ulama ormas Islam yang lain sudah sepakat bahwa NKRI harga mati, Pancasila final. Karena isi daripada Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah makna daripada pengejauhan tahan daripada Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil beradab adalah pengejauhan tahan daripada firman Allah yang berbunyi walaqad karramna bani Adam, dan selanjutnya sampai sila kelima. Makanya kita bersyukur Indonesia memang bukan negara Islam, tapi seluruh ajaran Islam dan seluruh ajaran agama-agama lain ditanamkan, diamalkan di negeri ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, inilah yang harus kita syukuri. Maka saya, Pak Kapolda,
kalau ada orang mulai ceramah begini. Oh, saya ini yang penting Islam, Pak. Kalau saya lahir di Indonesia ini hanya kebetulan saja. Yang penting saya Islam. Kalau Allah mau takdirkan saya nanti lahir di Malaysia, lahir di Singapura, lahir di Jepang, tidak masalah. Yang penting saya Islam. Kalimat ini kelihatannya sederhana, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi bahaya orang yang bicara semacam ini. Karena orang semacam ini sesungguhnya sedang ingin mencerabut nasionalisme anak-anak kita. Seakan-akan Indonesia tidak penting. Dia lupa bahwa orang bisa salat dengan tenang. Anak-anak bisa sekolah di madrasah dengan tenang. Ibu-ibu bisa beraktivitas dengan normal dikarenakan negaranya aman. Betul apa tidak? Kalau Indonesia tidak aman, bisa apa tidak warga tadi menikmati pesta rakyat seperti malam hari ini? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Makanya kita harus bersyukur. Ucapan seperti tadi hanya satu langkah lagi memunculkan calon-calon teroris. Itu kenapa dahulu polisi sedang sholat Jumat di Polres Cirebon. Masih ingat, Pak? Polisi sedang sholat Jumat di Masjid Polres Cirebon, ada bom bunuh diri di situ. Siapa yang melakukan? Inilah orang-orang yang dalam pikirannya hanya cinta agama, tapi tidak punya cinta tanah air. Orang ini tak pernah berpikir bagaimana menjaga negaranya. Kita tidak. Bagi NU, saya pengurus NU. NU diajari sejak dulu yang namanya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Dan saya yakin saudara-saudara saya di Muhammadiyah, di Persis, di Nahdlatul Watan, dan ormas-ormas Islam yang lain, termasuk agama-agama lain, menanamkan ini juga. Dan karena hal itulah, alhamdulillah Indonesia eksis. Alhamdulillah. Saudara-saudara, semoga para pendahulu kita, para pahlawan kita yang mendirikan bangsa ini, beliau di alamnya, saya yakin sekali melihat para pelanjut-pelanjutnya ini, beliau semua bahagia karena kita masih bisa menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Nilai-nilai nasionalisme kita tetap jaga, dan juga nilai-nilai cinta pada agama kita jaga. Dan semoga insya Allah sekali lagi Indonesia kita ke depan dengan dua hal ini kita jaga, Indonesia semakin diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari NTB makmur dan mendunia, dipimpin oleh pimpinan kita Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur dan seluruh Forkomimda yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.